Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan rahmat dan karunia-Nya sematalah sehingga di malam hari yang indah ini kembali kita dipertemukan di tempat ini dalam rangka kita sama-sama mempelajari agama Allah, agama yang merupakan satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah aku ridhoi Islam itu menjadi agama bagi kalian dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian. Jadi di dalam agama yang kita pegang ini, dalam agama Islam, terdapat berbagai macam kesempurnaan syariat. Allah Subhanahu wa taala sudah sempurnakan agama kita, sehingga perkara ini membuat kita tidak membutuhkan lagi ajaran-ajaran yang lain yang bisa dijadikan sebagai jalan untuk bisa selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak butuh lagi ajaran-ajaran yang lain selain Islam, karena Islam ini sudah sempurna. Allah Subhanahu wa taala yang menyempurnakannya. Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan Islam ini. Baiklah adik-adikku sekalian, di malam hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, yakni kita akan membacakan sebuah kitab yang sangat indah sekali, yang sangat bagus, yakni kitab Sirah Nabawiyah. Baik, kita akan lanjutkan masih dalam lingkup perdebatan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum musyrikin. Kemudian setelah kalau kaum musyrikin dikalahkan hujah-hujahnya, setelah terbantahkan segala macam dalih-dalihnya, setelah Allah Subhanahu wa taala membantah dengan bantahan yang membuat mereka betul-betul tidak dapat lagi mempertahankan dalil-dalilnya, maka mereka mulai lagi beralasan. Mereka mulai mengancam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin.
Orang-orang musyrik itu mulai menakut-nakuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang Muslim dengan sembahan-sembahan mereka. Mereka berkata, sesungguhnya kalian telah kurang ajar terhadap sesembahan-sesembahan kami. Kalian telah kurang ajar terhadap Tuhan-Tuhan kami. Sesungguhnya kalian telah membongkar aib-aib Tuhan kami. Kalian telah mengorek kelemahan-kelemahannya. Nanti mereka marah. Nanti patung kami itu, patung mainan kami itu akan marah. Kata mereka ya. Kata orang musyrikin. Nanti dia akan marah kepada kalian. Sehingga kalian akan dihancurkan dan dibinasakan karena tindakan kalian itu yang terus mengorek kelemahan patung-patung kami, berhala-berhala kami. Jadi mereka mulai mengancam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ancaman yang membuat anak kecil pun tertawa. Bahkan anak TK pun mungkin tertawa ya kalau diancam. Coba ambilkan mainan-mainan dato-dato yang sering dimainkan sama anak-anak kecil. Diambilkan baru diancam. Nanti dato-dato ini akan pukul hidungmu sampai berdarah. Anak TK pun akan tersenyum, tertawa. Bagaimana mungkin patung itu bisa mendatangkan bahaya? Jadi orang musyrikin itu saking bodohnya, saking gobloknya akal mereka sampai seperti ini, separah ini perbuatannya. Mereka mengancam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin. Yang seandainya mereka angkat pedang, mereka sendiri yang angkat pedang, niscaya Nabi dengan sahabat-sahabatnya pun tidak akan pernah gentar. Apalagi kalau cuma diancam dengan patung yang tidak bisa bergerak. Andai kata mereka mengancam bahwasanya nanti kami akan perangi kalian, itu pun Nabi bersama para sahabatnya tidak pernah gentar dengan ancaman itu. Selama mereka berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah gentar. Apalagi kalau cuma diancam dengan boneka. Patung-patung yang kalau dikencingi, dia tidak bisa melap air kencing itu dari dirinya. Dia ancam kaum muslimin, awas nanti patung kami itu akan menimpakan celaka kepada kalian. Dia akan membuat kalian terhina. Dia akan membuat kalian kesulitan. Dia akan menyiksa kalian, mengazab kalian. Ini ancaman yang sangat lucu. Yang membuat anak sekecil seusia TK pun merasa lucu kalau diancam dengan sebuah patung-patung dengan boneka. Hal ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surah Hud ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah kami katakan melainkan bahwa sebagian sembahan-sembahan kami telah menimpakan kepadamu kejelekan. Jadi mereka berkata bahwa ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi bersama kaum muslimin berupa kemelaratan, kesedihan, berupa ujian kekurangan makanan, mereka menganggap hal itu adalah musibah yang ditimpakan oleh patung-patung mereka. Mereka menganggap patungnya lah yang menimpakan kepada kaum muslimin kemelaratan itu, kemiskinan itu, kesedihan itu. Jadi ini hanya anggapan mereka ya. Kemudian ditambahlah permasalahan ini dengan menyebutkan konsekuensi bagi orang-orang musyrik tersebut terhadap apa yang mereka telah saksikan pada diri sesembahan-sesembahan mereka. Jadi kaum musyrikin itu sangat lucu ya. Mereka mengancam kaum muslimin dengan sesuatu yang tidak bisa bergerak, sesuatu yang tidak bisa
bergoyang, berbicara dengan sesuatu yang merupakan benda mati. Jadi ini hanyalah sebuah ancaman yang sangat membuat seseorang itu lucu kalau diancam dengan hal yang seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 195, Allah Subhanahu wa taala katakan, apakah mereka sesembahan-sesembahan itu mempunyai kaki yang dengan itu mereka bisa berjalan? Jadi Allah katakan, apakah patung-patung kaum musyrikin itu yang mereka mengancam kaum muslimin dengan patungnya itu, apakah patungnya itu bisa berjalan? Sehingga kita harus takut terhadap patung itu dengan ancamannya. Apakah dia bisa berjalan mendatangi kaum muslimin? Sehingga dia bisa menimpakan kepada kaum muslimin bahaya sebagaimana yang diancamkan itu. Ini Allah Subhanahu wa taala yang katakan. Atau apakah patung itu, berhala itu mempunyai tangan yang dengan itu mereka bisa memegang? Apakah dia punya tangan yang dengan tangannya dia gunakan untuk memukul, menyiksa kaum muslimin? Coba lihat. Bagaimana kaum musyrikin berpikir? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah patungmu itu punya kaki yang dia bisa berjalan mendatangi orang yang diancam itu kaum muslimin? Apakah dia punya tangan yang bisa dia gunakan menyiksa sehingga kita harus takut dengannya? Atau apakah dia itu mempunyai mata yang dengan itu mereka bisa melihat? Apakah patung itu bisa melihat musuh-musuhnya? Atau apakah dia bisa melihat penyembah-penyembahnya, budak-budaknya? Atau apakah patung itu mempunyai telinga yang dengan itu mereka bisa mendengar? Mereka bisa mendengarkan doa-doa kalian, atau mereka bisa mendengarkan curhat-curhat kalian, atau mereka bisa mendengarkan apa yang kalian laporkan tentang kaum muslimin. Misalnya kalian melapor kepada Tuhan kalian, kaum muslimin itu telah menghina-hina Tuhan kita. Apakah dia bisa mendengarkan curhat kalian itu? Apakah dia bisa mendengarkan laporan kalian itu? Sehingga kita harus takut dengan ancamanmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, katakanlah, panggillah mereka sesembahan-sesembahan itu yang kalian jadikan sekutu bagi Allah. Berhala-berhala itu, panggillah mereka seluruhnya. Kemudian lakukanlah tipu daya untuk mencelakakanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, tanpa memberi tangguh kepadaku. Tidak usah lagi beri waktu yang lama, segerakan bencana itu kalau memang mereka mampu. Kalau memang patung-patung itu mampu untuk memberi celaka, maka silahkan dia suruh saja bergabung semua patung, tidak usah satu patung. Semua Tuhan kalian, wahai orang-orang musyrik, semua berhala-berhala kalian, suruh saja semuanya bergabung untuk menimpakan celaka kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, untuk menimpakan celaka kepada kaum muslimin kalau dia mampu. Tidak usah ambil waktu lama, segerakan saat ini juga. Tidak usah ditangguhkan waktunya. Ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengar adikku sekalian. Allah Subhanahu wa taala menantang patung-patung mereka. Mampukah dia dengan ancamannya itu? Mampukah dia mewujudkan apa yang diancamkan itu? Kalau memang mampu, silahkan lakukan, segerakan. Jangan tunda-tunda waktunya. Tidak usah satu patung. Suruh semuanya bergabung. Semua Tuhan-Tuhan palsu itu, suruh semuanya bergabung. Yang ratusan, yang ribuan itu. Suruh semuanya bergabung, kemudian mereka menimpakan bahaya kepada kaum muslimin kalau memang mereka mampu. Sebagaimana yang disangkakan oleh orang-orang musyrik bahwa orang muslim nanti akan disiksa oleh Tuhan-Tuhan mereka itu, oleh patung-patung bodoh mereka itu. Betul-betul kaum musyrikin itu sama dengan Tuhannya bodohnya. Patungnya pun
lemah, dia lebih lemah lagi, lebih bodoh lagi. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adikku sekalian. Jadi kalau ada orang yang menakut-nakuti kita dengan seton-seton, dengan perkara-perkara yang merupakan perkara itu sesembahan-sesembahan orang-orang musyrik, maka tidak usah takut. Tidak usah takut, karena pada hakikatnya itu hanyalah sebuah ancaman. Tidak akan pernah ada bukti dan tidak akan pernah bisa menjadi nyata ancaman itu. Di sini Allah Subhanahu wa taala yang langsung menantang. Datangkan ancaman itu, segerakan. Tidak usah lagi bilang besok, bulan depan, tahun depan, saat ini juga. Kalau memang dia bisa mampu. Kalau memang mereka mampu. Jadi tidak usah takut. Tidak usah takut kita melewati tempat-tempat keramat. Karena pada hakikatnya mereka tidak bisa mendatangkan bencana kepada kita. Segala bencana dan segala manfaat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah ada satupun makhluk yang bisa menimpakan kepada kita bencana kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah takut sama perkara-perkara yang seperti itu. Kalau ada orang yang mengancam, oh kalau kamu itu robohkan tempat itu, kan biasanya kan kalau ada orang yang mengkeramatkan suatu tempat, di sana biasanya ada sesajen-sesajen ditaruh. Mereka mengancam kalau sampai ada yang membuat buang kotoran di situ, atau ada yang menghina-hina itu, tempat itu, patung itu, penghuni itu, kalau ada yang menghina-hinanya, nanti dia akan menimpakan siksa kepadamu. Dia akan mengazabmu, dia akan menyiksamu. Tidak usah takut. Bilang saja, datangkan segera, tidak usah lagi tunggu lama. Saat ini juga kalau dia mampu, datangkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala yang suruh datangkan. Kenapa? Kenapa demikian adik-adikku sekalian? Karena hakikatnya segala macam musibah, segala macam mudarat dan manfaat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak akan pernah bisa menimpakan bencana kepada kita kecuali hanya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala izinkan. Oleh karena itulah sangat penting, sangat perlu kita memahami ini agar supaya kita hanya bisa berpegang teguh terhadap tali Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menaruh harapan kita kepada Allah. Kita hanya takut kepada Allah dan kita hanya cinta kepada Allah. Karena pada hakikatnya segala yang kita takuti dan segala yang kita butuhkan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di tangan makhluk. Hanya setan yang mempertakut-takuti kita. Segala musibah dan manfaat yang kita inginkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya segala harapan kita, segala takut kita dan segala cinta kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan serahkan kepada yang selainnya. Karena yang selainnya itu pada hakikatnya mereka semua adalah makhluk dan boleh jadi kita ini lebih pintar, lebih pandai dari mereka. Mana yang lebih pandai? Manusia atau patung? Manusia yang membuat patung. Kenapa mesti ditakuti? Sama seperti orang-orang yang mengkeramatkan suatu tempat. Oh, jangan lewat di situ kalau tidak mau minta permisi dulu. Kalau kau mau lewat situ, permisi dulu sama tuang itu, jin itu. Kenapa mesti permisi? Kapan kalian permisi? Berarti ini adalah tanda-tanda kesyirikan. Itu menunjukkan di hati kalian takut terhadap penghuni itu, sementara kalian meninggalkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya ada di hati kalian adalah keyakinan bahwa segala macam mudarat dan segala macam musibah
dan manfaat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan pernah takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau misalnya ada dalil yang mengatakan kalau kalian masuk ke tempat itu berdoa dulu. Misalnya masuk masjid, disunnahkan berdoa dulu, ya ini penting kita berdoa minta kepada Allah. Tapi kalau yang selain itu, hutan-hutan misalnya, kita kalau ada yang bilang kalau kau mau lewat hutan itu, kau minta dulu sama penghuninya, bermohon dulu di situ, minta izin dulu, pamit, baru bisa lewat. Kalau tidak, mereka akan begini, begini, begini. Ini adalah kesyirikan kalau kita lakukan. Tidak boleh. Sehingga orang itu, kalau misalnya dia ketakutan, oh petana anu tia kiku dong, ampuni, jangan siksa kami. Ini adalah doa kesyirikan. Tidak boleh. Kapan seseorang melakukan ini, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluk lemah. Kenapa mesti kita takut sama mereka sementara mereka itu tidak nyata? Kenapa mesti kita takut terhadap mereka sementara mereka juga itu tidak bisa berbuat sesuatu kecuali yang sudah Allah Subhanahu wa taala kehendaki? Maka tidak boleh melakukan perkara ini. Tidak boleh. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala dengan ancamannya kaum musyrikin ini, Allah tantang. Allah tantang mereka kaum musyrikin, datangkan cepat. Jangan lama-lama, datangkan sekarang juga. Kalau memang Tuhan-Tuhan kalian itu bisa menimpakan bencana, tidak usah lagi lama, saat ini juga. Suruh mereka semua bergabung. Kalau perlu persenjatai, kasih. Kalau perlu jangan senjata otomatis, kasih nuklir. Bisa tidak dia nyalakan nuklirnya? Patung ini. Otak taruh. Begitulah orang musyrik. Tidak bisa dibedakan mana kepala dan mana pantatnya. Sama-sama kotor. Otaknya kotor, pantatnya kotor. Tidak bisa berpikir cerdas. Ada sebuah kisah yang sangat indah, adik-adikku sekalian. Ada sebuah kisah yang sangat indah dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Kisah ini sangat ajib, kisah ini sangat indah. Kejadian ini terjadi pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Fathu Makkah. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengalahkan Makkah, menguasai Makkah. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menguasai Makkah, mengalahkan Makkah, maka datanglah Tufail bin Amr ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun meminta izin. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berangkat ke tempatnya kaum Daus. Saya ingin membakar Tuhan mereka, berhala mereka yang bernama Zulkarnain. Nama berhala yang teragung di kaum Daus itu adalah Zulkarnain. Sahabat ini ingin membakar di hadapan para penyembahnya, ingin membakar berhala ini, Tuhan palsu ini. Maka ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun memberi izin kepada sahabat yang mulia ini, At-Tufail. Maka dia pun mulai melakukan perjalanan. Beliau pun berangkat dengan sembunyi-sembunyi. Beliau tidak diikuti oleh pasukannya. Beliau tidak memberitahukan kepada siapapun tentang perjalanannya untuk menghancurkan berhala ini. Beliau tidak perlu ditemani. Beliau
beliau, Masya Allah, sahabat itu, adik-adikku sekalian, sahabat itu betul-betul mereka sudah serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengkhawatirkan lagi diri-diri mereka, apa yang terjadi kepada diri mereka. Satu kaum yang dilawan ini, satu kaum. Dia tidak memikirkan lagi apa yang terjadi terhadap dirinya. Kalau kapan Nabi sudah perintahkan, Nabi sudah beri izin, mereka laksanakan tanpa ditemani siapapun. Dia berangkat sendiri menuju kaum Daus dengan tujuan ingin membakar berhala itu, berhala Tuhan yang mereka agungkan di kaum Daus itu, di hadapan mereka, di hadapan para penyembahnya. Maka berangkatlah Tufail sendirian. Setibanya di sana, sesampainya Tufail di kaum Daus ini, mulailah berdatangan seluruh wanita dan laki-laki serta para anak-anak. Datanglah mereka seluruhnya. Apa yang mereka nanti-nanti, apa yang mereka tunggu-tunggu, mereka menanti-nanti kehancuran yang akan menimpa Tufail ini karena berani mengganggu Zulkarnain, Tuhannya mereka. Mereka menanti-nanti datangnya guntur atau kilat yang akan menimpa Tufail karena telah berani mengganggu Zulkarnain, Tuhannya mereka. Jadi mereka semua menonton, melihat apa yang akan terjadi terhadap At-Tufail bin Amr ini, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia radhiyallahu taala anhu. Maka Tufail pun sedikit pun dia tidak merasa surut semangatnya, sedikit pun dia tidak merasa ketakutan, sedikit pun dia tidak ingin mundur dari tekadnya untuk membakar berhala itu di hadapan para penyembah-penyembahnya. Maka mulailah Tufail bin Amr ini radhiyallahu taala anhu membakar berhala, menyalakan api di dada berhala itu, di dadanya berhala itu, sambil beliau melantungkan sebuah syair. Jadi pembakaran ini diiringi dengan kalimat-kalimat syair yang sangat indah yang beliau lantunkan. Dengan 3 kalimat syair yang insya Allah kita akan sebutkan. Beliau berkata, wahai Zulkarnain, berhala, Tuhan palsu. Wahai Tuhan palsu, Zulkarnain, aku ini bukan penyembahmu. Coba lihat, ini pernyataan yang kuat, yang betul-betul menunjukkan bahwa Tufail radhiyallahu taala anhu berlepas diri dari segala macam bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau nyatakan di hadapan para penyembahnya, aku ini bukan hambamu dan engkau itu bukan Tuhanku. Dengan tegas diucapkan At-Tufail radhiyallahu taala anhu dengan penuh keyakinan bahwasanya kamu itu bukanlah Tuhan, dan saya ini tidak akan pernah memperhambakan diri kepadamu. Saya ini jijik terhadapmu, saya ini benci terhadapmu, saya ini mengkafirimu. Saya tidak sudi menjadi hambamu, kata Tufail. Kalimat yang sangat indah yang keluar dari mulutnya dengan mengiringi pembakaran berhala Zulkarnain ini. Kemudian yang kedua, kalimat syair yang kedua yang beliau lantungkan adalah, wahai Zulkarnain, kelahiranku lebih dulu darimu. Kalau ada yang harus disembah antara kita berdua, tentu saya dulu yang berhak disembah. Kalau begitu, kalau ada ini misalnya ya, karena saya lebih dulu hadir di dunia ini daripada kamu. Kamu baru dicipta, baru dimodel, baru dijadikan yang membuat manusia. Kenapa mesti saya menyembahmu? Itu makna kalimatnya. Saya lebih duluan darimu. Seharusnya kamu yang tunduk sama saya, bukan saya yang tunduk sama kamu. Masa orang yang kemarin lahir yang harus kita tunduki? Kemudian kalimat yang ketiga
syair-syair yang ketiga yang beliau lantunkan sambil membakar berhala ini, beliau pun berkata, wahai Zulkarnain, sungguh telah aku nyalakan api di dadamu. Sungguh aku telah mulai membakarmu. Maka kalau memang kamu mampu, kalau kamu memang Tuhan, maka bela dirimu. Tidak usah jangan dulu mau menyerang saya, jangan dulu mau menimpakan bahaya kepada saya. Bela dulu dirimu kalau kamu mampu. Selamatkan dulu dirimu dari azab yang saya berikan kepadamu. Dari pembakaran saya ini. Ditantang Tuhannya. Dibakar lagi, bukan hanya sekedar ancaman. Kalau kaum musyrikin itu hanya sekedar mengancam kaum muslimin akan ditimpakan bahaya oleh Tuhan-Tuhan mereka. Namun At-Tufail radhiyallahu ta'ala anhu ini bukan hanya sekedar ancaman. Beliau langsung membuktikannya. Dibakar patungnya di hadapan para penyembahnya. Kemudian ditantang lagi. Bela dirimu kalau kamu memang bisa. Selamatkan dirimu kalau kamu memang bisa. Bagaimana mungkin kamu bisa menimpakan bahaya kepada kaum muslimin sementara dirimu sendiri tidak bisa kau selamatkan. Dirimu sendiri tidak bisa kamu bela. Bagaimana bisa memberi musibah, siksa kepada yang lainnya? Maka At-Tufail radhiyallahu ta'ala anhu pun membakar berhala itu sampai habis. Dibakar Tuhan yang paling mereka agungkan, Tuhan yang terbesar yang mereka miliki, Tuhan yang paling mereka besarkan, dibakar sampai habis. Dibakar oleh At-Tufail sampai habis di hadapan para penyembah-penyembahnya. Maka ketahuilah adik-adikku sekalian, sahabat yang sangat mulia ini bukan hanya membakar patung-patung ini, berhala ini. Bukan hanya Zulkarnain yang dibakar. Namun sahabat ini juga ikut membakar seluruh para penyembahnya. Dibakar seluruhnya. Apanya yang dibakar? Keyakinan-keyakinan syiriknya yang dibakar. Keyakinan-keyakinannya terhadap patung itu yang mereka tuhankan. Itu juga terbakar di dalam dada-dada mereka. Sehingga membuat mereka seluruhnya kaum Daus ini masuk Islam dengan kejadian ini. Betul-betul sahabat yang mulia ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Dengan keberaniannya, dengan keyakinannya, dengan keimanannya, sehingga membuat suatu kaum bisa terlepas diri dari belenggu-belenggu kesyirikan, dari belenggu-belenggu syaitan yang selama ini membodoh-bodohi mereka. Mereka mampu melepaskan dirinya dari belenggu-belenggu kebodohan ini. Mereka pun berpikir Tuhan itu dibakar sampai habis dan tidak bisa sama sekali melawan musuhnya. Lalu untuk apa menyembahnya? Kalau begitu dia bukan Tuhan. Maka mereka pun masuk ke dalam Islam seluruhnya. Coba lihat kemuliaan yang diraih oleh sahabat At-Tufail ini. Berapa banyak kemuliaan yang diraih oleh sahabat At-Tufail. Satu kaum masuk Islam dengan tangannya. Sementara kata Nabi, adik-adikku sekalian, kata Nabi SAW, satu orang yang mendapatkan hidayah dengan sebab kalian, maka itu pahalanya, ganjarannya seperti kendaraan yang paling mewah. Kendaraan yang paling mewah ketika itu di zaman Nabi SAW adalah unta merah. Kalau di zaman kita saat ini mungkin seperti Lamborghini. Berapa harga Lamborghini sekarang? 1M, 2M? Tidak. 1 triliun. Bermacam-macam, ada yang 30M, 50M, bermacam-macam. Dan yang paling mewahnya, kata Nabi SAW, satu manusia yang dapat hidayah karena sebab kalian, karena dakwah kalian, atau karena perbuatan kalian, sehingga mereka itu mendapatkan hidayah, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka pahalanya seperti dengan
satu kendaraan yang termewah di zaman itu. Unta merah, kendaraan yang paling mahal ketika itu. Cari bagi harga sekarang, mana kendaraan yang paling mahal itu yang didapat. Inilah. Terus berapa kemuliaan, berapa pahala yang didapat oleh sahabat At-Tufail bin Amr ini? Berapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghitungnya. Coba lihat adik-adikku sekalian, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia terbaik. Manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di dada-dada mereka hanya ada keimanan kepada Allah. Di dada-dada mereka hanya ada perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah. Mereka tidak akan pernah gentar, tidak pernah takut terhadap musuh-musuhnya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, satu orang sahabat melawan satu kaum. Siapa yang berani mendatangi sebuah daerah dan di daerah itu dia bakar Tuhannya mereka? Siapa yang berani? Coba lihat sahabat yang mulia ini. Luar biasa. Hampir tidak bisa kita lagi dapatkan jiwa-jiwa yang seperti ini di zaman ini. Tidak ada lagi jiwa yang seperti ini. Kalau yang mirip-mirip mungkin masih ada yang mirip-mirip. Tapi kalau yang seperti ini tidak ada lagi di zaman ini. Yang memiliki manusia yang memiliki jiwa-jiwa seperti baja. Keimanan seperti baja, bahkan lebih kuat dari baja. Yang tak pernah gentar terhadap siapapun untuk menegakkan kalimat Allah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita ceritakan kisah-kisah sahabat yang masih kecil. Kisah-kisah sahabat yang masih kecil itu menangis. Menangis mereka kalau tidak diberi izin oleh Nabi untuk pergi berperang. Bukan menangis seperti kita menangis cuma 1 tetes, 2 tetes, tidak. Menangis seperti anak kecil. Betul-betul air matanya bercucuran. Ketika mereka dilarang oleh Nabi, jangan ikut berperang, masih kecil. Coba lihat, sahabat Nabi masih kecil, jiwa mereka sudah mau korbankan di jalan Allah. Bagaimana besarnya? Bagaimana sahabat yang besar? Bagaimana sahabat yang besar? Insyaallah ta'ala kita akan ceritakan nanti sahabat-sahabat ini. Insyaallah, bertahan, jangan alfa. Kalau tidak mau melewatkan, ini adalah sebuah serial yang sangat indah. Kisah yang sangat menakjubkan. Yang kita sampaikan ini bukan dongeng adik-adikku sekalian. Beda dengan kisahnya Kerasakti. Itu dongeng itu. Mana ada manusia yang keluar dari batu. Keratolonjo. Itu kisah dongeng. Jangan dipercayai. Namun yang kita sampaikan ini, yang kita ceritakan ini, kisah-kisah yang sahih. Kisah-kisah yang betul-betul nyata, pernah terjadi. Bukan kisah Tom and Jerry ini. Yang 100 kali ditembak masih bisa hidup. Bukan film-film begitu. Kisah ini, kisah para sahabat itu betul-betul menakjubkan. Hanya saja jarang di antara kita yang mau mempelajarinya, mau mendengarkannya. Sehingga kita lalai dari tauladan yang sangat mulia ini. Ini mereka ini tauladan kita. Contoh yang seharusnya kita ikuti. Kenapa? Kalau kita mencontohi mereka, kita akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka di surganya insyaallah taala. Jadi ini adik-adikku sekalian ya. Ingat, kisah yang kita ceritakan ini adalah kisah yang sesuatu pernah terjadi, betul-betul pernah terjadi. Bukan kisah dongeng. Bukan kisah-kisah seperti yang dikisahkan oleh kaum musyrikin. Baik adik-adikku sekalian, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.